semangat jawab ya. Bu, kenapa enggak jawab? Oh, ibu lagi sadar, suka minta sama suaminya yang enggak ada, yang ada enggak disyukuri gitu ya bu ya. Ikhwani rahimakumullah. Jadi syarat biar doa itu terkabul, jangan tergesa-gesa. Yakin sudah kabul, terus tenangkan hati, lanjutkan aktivitas. Prasangka baik sama Allah enggak putus. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi itsm. Seorang hamba itu pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dikabulkan selama tidak berdoa yang mengandung dosa. Contoh, suami istri didoakan moga-moga pegat, Allahumma pegat. Nah, yang begini nih dosa nih, doa kok mau menghancurkan rumah tangga. Nah, yang begitu tidak dikabulkan sama Allah SWT. Kalau itu terjadi bukan bagian dari pengabulan doa. Au qati'atir rahim. Doa yang mengandung memutuskan tali silaturahim. Saya doakan mudah-mudahan Pak D tidak mau ke rumahnya Budi. Moga-moga Pak D jadi sebel sama Budi. Nah, ini tidak boleh. Doa mengandung memutuskan tali silaturahim. Malam yasta'jil. Lah yang ketiga, yang levelnya sama dengan memutuskan tali silaturahim, levelnya sama dengan doa yang buruk. Apa itu? Malam yasta'jil, selama dia tidak tergesa-gesa. Sahabat pun nanya, wamal istijal? Ya Rasulullah, mal istijal? Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, qad da'autu wa qad da'autu falam ara yustajab li fastahsiru 'inda dzalik wa yad'ud du'a. Nah, ini yang terjadi sekarang. Yang namanya tergesa-gesa itu orang yang berdoa ngomong qad da'autu, saya sudah doa tapi enggak kabul. Saya udah doa tapi enggak kabul. Akhirnya orangnya jadi gelo, nyesel. Kok enggak kabul, terus malas berdoa, terus meninggalkan doa. Ini banyak kasus. Beb, ya munjiah sudah saya amalkan tapi enggak kabul, Beb. Jadi saya enggak munjiahan lagi. Yasin saya baca tiap hari enggak kabul, Beb. Jadi saya malas baca Yasin lagi, Masya Allah. Yang begini ini yang menyebabkan doa enggak kabul. Maka istiqomahlah dalam berdoa. Saya tiap habis sholat, di antara doa saya, ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu yang awal doa minta rezeki, yang akhirnya doa minta lunas hutang. Setelah itu saya enggak mau mikir. Usaha gerak. Saya enggak akan ngomong kok enggak hasil ya. Itu enggak akan kabul kalau begitu. Kalau saya udah minta, saya yakin kabul. Makanya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh seorang warga di zamannya, "Wahai Rabi'ah Al-Adawiyah, kapan saya tahu kalau doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka dijawab oleh Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, "Kalau lisanmu sudah digerakkan untuk meminta, berarti sudah dikabulkan." Yang menggerakkan lisanmu untuk minta siapa? Allah. Berarti Allah mau ngasih. Allah mau ngasih. Jangan kemudian kamu batalkan dengan kalimat kok enggak kabul ya. Nah ini loh bahayanya luar biasa. Sampai di sini jelas saudara-saudara? Alhamdulillah. Saya udah bicara entah berapa menit. Sekarang udah jam 9 lewat 7 menit. Lewat 9 menit yang betul ya. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan bisa kirim pesan ke WhatsApp saya seperti biasanya. Saya lanjutkan dikit boleh ya? Ya. Jadi intinya menjawab semua pertanyaan teman-teman yang nanya urusan tadi itu, tenang no hatimu, tenang no pikirmu, ya lanjutkan hidupmu selesai. Lanjutkan hidupmu selesai.
Ada orang nanya sama saya, Beb, hidup kok susah begini ya Beb ya. Terus mau jawabnya gimana enaknya? Masalahnya saya itu tidak melihat hidup susah. Nah kalau ada orang melihat hidup susah itu, terus saya mau jawabnya gimana? Habib Muhammad ya? Oh ya teman-teman dari Malang. Jawabnya gimana saya? Kalau ada orang ngomong hidup kok susah. Sementara saya tidak merasakan hidup itu susah. Saya mau jawabnya gimana? Lawang Allah sudah bilang setiap ada susah ada mudah. Setiap ada susah ada mudah. Artinya dalam satu susah kamu akan temukan dua kemudahan. Nah kalau Allahnya sendiri yang ngasih hidup udah ngomong begitu kok kamu masih bilang hidup kok susah. Berarti kamu benar atau salah? Salah, hidup itu mudah, gak susah. Kalau bahasa saya begini, yang dulu pernah saya terangkan loh. Ini soal, ini jawaban. Ada soal, ada jawaban. Soalnya susahnya luar biasa, tapi jawabannya ada di sampingnya. Jenengan kalau suruh garap begitu bisa enggak? Bisa enggak kira-kira? Ada soal, 1000 dikali 5 juta, dikali 3 triliun, dikali 229 miliar, dibagi 5 rupiah, dikali 77 kali 99, bagi 1.00009 sama dengan tanda tanya gede. Suruh jawab, bisa enggak? Enggak bisa. Tapi di sebelahnya dikasih jawaban. Terus kamu suruh ngerjakan, bisa enggak? Bisa. Tinggal ngapain? Tinggal nulis. Betul kan? Tinggal nulis. Nah Allah subhanahu wa ta'ala setiap kali ngasih soal, itu jawabannya nempel di situ. Ini sebetulnya rahasia ya. Ini kalau dibagi malam hari ini kebanyakan yang saya bagi ini. Gimana? Perlu dibagi? Ini sebetulnya kalau jamaah Ar-Raudhah ilmu gini sudah ngelontok semua ini. Harusnya ini sudah enggak ada. Alhamdulillah jamaah Ar-Raudhah ini kena model seperti apapun seharusnya ya insya Allah sudah paham. Seharusnya. Cuman prakteknya suka ada setan. Ya, lupa, ya prakteknya lupa. Makanya perlu diingatkan dan diingatkan dan diingatkan. Allah itu kalau ngasih soal, jawabannya nempel di situ. Tak kasih contoh ya, mau? Jenengan sholat subuh terlambat. Adzan subuh jam 4 lewat 3 atau lewat 4. Sekarang jam berapa nanti subuh? 4 lewat 4? 4.07, 4 lewat 07 adzan subuh. Ya, jenengan jam 4.010 dengar suara adzan masjid-masjid masih belum selesai didengar. Bentar lagi, tidur lagi. Bangun-bangun jam 8. Pernah enggak begitu? Jangan ngaku, jangan. Aib, itu aib. Di hati saja. Aib harus disembunyikan. Pernah enggak begitu? Ya udah pokoknya gitu ya. Nah, terus jam 10 jenengan bangun segera sholat qadha. Udah sholat qadha. Tapi kan dosa itu tadi dengan sengaja meninggalkan sholat. Jam 10 tiba-tiba istri marah-marah. Kamu tuh begini. Ruwet atau enggak ruwet ini? Ruwet atau enggak ruwet? Ruwet. Sebetulnya jawabannya gampang. Kamu berusaha, jangan marah di begini, rampung, bingung. Setangi turu, ngerti bojo ruwet gitu. Pusing. Padahal jawabannya gampang. Bojomu ki ruwet gara-gara subuhmu telat. Paham? Berarti caranya biar sama Allah disadarkan nih istri enggak ruwet lagi gimana? Langsung istighfar, ya Allah maafkan subuh saya yang telat tadi, ya Allah ampuni, istighfar. Lagi gak rumongso, beres subuh. Hati enggak ada gelo, enggak ada kecewa. Oh ya diajar, rasakno kowe. Kalau kamu enggak bisa ngerasakno, ya gelo sholat subuhmu tadi, ya rasakno diamuk bojo piye.
Iki lagi diamuk bojo, engko nek dicekel malaikat jegerno neraka piye. Wis timbang kejeger neraka ben bojomu ngamuk, penghapus dosamu. Dosamu habis. Tapi apa mau dosa jenengan dihabiskan dengan dimarahi istri terus. Stres loh. Nggak enak. Sama juga istri begitu. Kenapa suami saya begini? Kenapa? Ini bukan masalah suamimu. Lihat dirimu. Masalahnya tuh di dirimu. Da'uka minka wa dawa'uka fik. Penyakit itu dari dirimu sendiri dan obatnya dalam dirimu. Jangan nyalakan orang lain. Gagal paham tuh nyalakan orang lain.